Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami bacakan penjelasan tentang penyebab terjadinya gelisah. Ada seseorang yang sudah tekun ibadah, tetapi setiap kali menghadapi satu persoalan dia gampang gelisah. Mengapa yang demikian ini terjadi? Penyebabnya adalah sebagaimana berikut dijelaskan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Innama yastauhisu, sesungguhnya yang menjadikan gelisah sapa al-ubadu, orang-orang yang telah ahli ibadah, wazuhadu, dan orang-orang yang zuhud. Gelisah min kulli syai'in, dari setiap kejadian. Ngadepin apa saja dia gampang resah, gelisah. Itu semua terjadi li ghaibatihim, karena mereka tidak menyaksikan anillahi, dari Allah, fi kulli syai'in, dalam setiap kejadian. Jadi yang menyebabkan seseorang gelisah setiap menghadapi satu persoalan, padahal dia sudah ahli ibadah, orang yang zuhud, itu sebabnya adalah karena dia tidak menyertakan Allah dalam setiap kejadian. Dia hanya fokus memandang, melihat kejadiannya, tapi tidak melihat siapa aktor yang sesungguhnya, siapa yang membuat terjadi, itu dia lupakan. Akhirnya dia menjadi gelisah. Falau syahiduhu, seandainya mereka semua itu menyaksikan Allah fi kulli syai'in, dalam setiap sesuatu, lam yastauhisu, niscaya mereka tidak akan gelisah min syai'in, dari setiap sesuatu kejadian. Jadi kuncinya agar kita tidak gampang gelisah adalah setiap kali menghadapi apa saja, jangan lupa untuk selalu memandang Allah. Karena semua kejadian itu tidak akan terjadi tanpa kehendak Allah, dan pasti ada hikmah di balik kejadian tersebut. Jadi kalau kebetulan yang tampak adalah keindahan Allah, maha jamalnya Allah, berarti di balik peristiwa itu kita diperintahkan untuk bersyukur. Tapi sebaliknya, ketika yang kita saksikan, yang kita alami adalah penampakan dari sifat jamalnya, jalalnya Allah, maha agungnya Allah, maka berarti kita harus bersabar. Jadi semua kejadian itu tidak ada yang di luar skenario Allah. Maka kita jangan hanya fokus pada kejadiannya, tapi lihatlah Allah dalam setiap kejadian. Kemudian dijelaskan tentang siapa itu ubad dan siapa itu zuhad. Al-ubatu humul ladzina ghalaba 'alaihimul fi'lu, yang disebut dengan ahli ibadah. Mereka itu adalah orang yang sibuk melaksanakan perintahnya Allah. Fahum mustaghraquna fil ibadatil khisyati. Mereka adalah orang-orang yang tenggelam dalam seluruh aktivitas ibadah lahiriah. Yaqumunal laila wa yasumunan nahara, malam-malamnya dipakai untuk tahajud, untuk sholat, sementara siangnya dipakai untuk berpuasa. Itu namanya orang yang ahli ibadah.
seluruh waktunya dipakai untuk beribadah kepada Allah, digambarkan seperti orang yang tenggelam dalam ibadah. Malam diisi dengan sholat sunnah, siang diisi dengan puasa sunnah. Sagolahum halawatul ibadati, mereka telah disibukkan dengan manisnya ibadah, sehingga ibadah itu tidak terasa capek tapi justru terasa manis. Tapi karena mereka hanya fokus merasakan manisnya ibadah, akhirnya dia tidak mampu menyaksikan manisnya yang diibadahi. Ya. Jadi sagolahum halawatul ibadati an halawati suhudil ma'budi. Mereka sibuk merasakan manisnya ibadah, akhirnya malah tidak bisa merasakan manisnya menyaksikan yang diibadahi. Dengan kata lain, tekun beribadah tapi tidak menyaksikan Allah yang disembah, Allah yang diibadahi. Fahujibu, maka mereka terhijab bi ibadatihim, sebab ibadah mereka, an ma'budihim, dari yang disembah oleh mereka. Disibuk ibadah tapi tidak mengenal siapa yang diibadahi. Jadi ada ibadah yang menjadikan kita tidak mengenal Allah, ketika seorang hanya menikmati ibadahnya sehingga lupa menikmati yang diibadahi. Disibuk dengan sholatnya tapi malah lupa menyaksikan Allah di dalam sholatnya. Itu disebut ahli ibadah. Ya sudah baik tapi perlu ditingkatkan. Wazuhadu, sedangkan yang disebut ahli zuhud, humul ladzina ghalaba alaihimut tarku, adalah orang yang sibuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi kalau ahli ibadah tadi sibuk melaksanakan perintah, zuhad ini orang yang sibuk meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Fahum yafirruna minad dunya wa ahliha, orang-orang yang zuhud itu telah melarikan diri dari dunia dan segala isinya. Artinya dengan kata lain, dia tidak mau tertipu oleh gemerlapnya dunia, dia tidak mau tertipu oleh indahnya dunia, dia tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, tapi dunia dijadikan sebagai kendaraan untuk meraih tujuan. Itu orang yang zuhud. Nah, zaku halawata zuhdi, orang yang zuhud ini pun juga merasakan manisnya zuhud. Ya, manisnya, enaknya tidak tertipu oleh dunia, tidak diperbudak oleh dunia, itu terasa nyaman, terasa manis. Fawaqafu ma'ahu, akhirnya dia hanya berhenti di situ. Ya, tidak mau melanjutkan, dia hanya merasa manis dalam zuhud. Ya, menikmati zuhudnya. Wahujibu anillah, akhirnya mereka pun juga terhalang dari menyaksikan Allahnya. Jadi sibuk menikmati manisnya zuhud, akhirnya dia terhalang dari menyaksikan Allah. Nah, fahum yastauhisuna minal asyai, baik ubat maupun zuhad, baik ahli ibadah maupun ahli zuhud, mereka itu masih gampang gelisah ketika menghadapi berbagai macam persoalan. Mengapa? Li ghaibatihim anillahi fiha, karena dia tidak menyaksikan Allah dalam setiap kejadian. Ya. Jadi walaupun sudah zuhud, walaupun sudah ahli ibadah, kalau setiap menghadapi persoalan dia tidak menyaksikan Allahnya, tidak melibatkan Allahnya, maka dia akan gampang resah, gelisah, susah. Nah. Walau arafullaha, seandainya mereka mengenal Allah fi kulli syai'in, dalam segala sesuatu, mastauhisu min syai'in, niscaya mereka tidak akan gelisah dari segala sesuatu. Jadi kuncinya, mari kita berupaya untuk selalu memandang Allah, mengenal Allah dalam segala ciptaan dan kejadian. Wala anisu bikuli syai'in, dan sungguh dia akan merasa nyaman dengan segala sesuatu, tidak resah tapi justru malah merasa nyaman. Kenapa? Karena dalam segala sesuatu itu bukti kuasa Allah, terdapat keagungan Allah.
Wa ta'adabu ma'a kulli syai'in, dan mereka akan beradab terhadap segala sesuatu. Jadi dia memposisikan dirinya itu sama dengan segala sesuatu. Karena intinya kan cuma khalik sama makhluk. Allah itu khalik, selain Allah makhluk. Nah, makhluknya Allah itu macam-macam. Ada manusia, ada binatang, ada tumbuhan, ya, ada jin, setan dan lain sebagainya. Tapi kesemuanya itu statusnya sama-sama ciptaan Allah. Maka terhadap sama-sama ciptaan Allah kita juga harus beradab. Tidak boleh semena-mena karena merasa manusia sebagai makhluk yang paling mulia kemudian berbuat seenaknya terhadap makhluk lain, itu tidak boleh. Kita harus menjaga adab kita terhadap makhluk Allah yang lain. Sampai terhadap makhluk yang tidak kelihatan pun kita harus beradab. Sehingga di dalam fikih itu ada aturan, Pak. Kita tidak boleh membuang air panas. Mengapa? Takut pas kita nyiramkan air panas itu mengenai jin. Nah, kita tidak boleh banting pintu. Mengapa? Ketika kita banting pintu itu jin tersinggung. Nah, kita tidak boleh ngencingin lubang semut dan seterusnya. Itu jangan dilihat semutnya, jangan dilihat jinnya, tapi lihatlah semua itu adalah makhluknya Allah, sama dengan kita. Maka jika kita memang mengenal Allah, kita juga harus beradab terhadap ciptaan Allah, tidak boleh berbuat semena-mena. Sampai kemarin sudah kita jelaskan dalam syariat ketika kita menyembelih binatang pun juga tidak semena-mena, ada aturannya. Pisaunya harus tajam, dihadapkan kiblat, terus dibacakan basmalah, itu semuanya bagian adab kita terhadap binatang. Juga terhadap tanaman-tanaman yang lain, terhadap makhluk-makhluk yang lain, itu semuanya harus dijaga adabnya. Ya, jangan melihat makhluknya, tapi lihatlah semua itu adalah ciptaan Allah sama dengan kita. Ketika kita menyia-nyiakan makhluk Allah, menyiksa makhluk Allah, maka Allah yang tidak rela. Nah, jadi mungkin kita tidak akan dosa dengan sapi, tidak akan dosa dengan kambing, tapi kita akan berdosa dengan yang menciptakan sapi dan yang menciptakan kambing. Begitu seterusnya. Jadi orang yang mengenal Allah itu akan selalu menjaga adabnya terhadap segala sesuatu. Wal arifuna, adapun orang-orang yang telah mengenal Allah, linufudhi basiratihim, karena jauhnya pandangan mereka, syahidu, mereka menyaksikan al-khalqa, makhluk, madzahira min madzahiril haqi, sebagai penampakan dari penampakannya Allah. Jadi orang yang mengenal Allah itu ketika melihat makhluk, melihat ciptaan, itu menganggapnya ini bagian dari penampakannya Allah. Ya, artinya apa? Bahwa makhluk itu tidak akan terjadi tanpa diciptakan oleh Allah. Menyayangi mereka berarti menyayangi yang menciptakan. Menghina mereka berarti menghina yang menciptakan. Ya. Contoh gampangnya, kalau Bapak nulis, kemudian tulisan Bapak itu dipuji oleh orang, Bapak kan akan senang. Padahal yang dipuji tulisannya, tapi yang senang yang nulis. Sebaliknya, ketika tulisan itu kemudian dicela oleh orang lain, ya, yang dicela tulisannya, yang tersinggung yang nulis. Nah, makhluk Allah itu juga begitu, ya. Kalau kita puji, kita sayangi, Allah yang senang karena Allah yang menciptakan. Sebaliknya, kalau kita sia-siakan, kita hina, kita dolimi, Allah yang tidak rela. Maka orang yang mengenal Allah akan menyayangi makhluknya Allah, karena makhluknya Allah dipandang sebagai bagian dari penampakan Allah. Fahujibu awalan bil haqqi anil khalqi. Bahkan mereka yang telah mengenal Allah itu lebih dulu mengenal Allah daripada mengenal makhluknya. Ya. Lebih dulu mengenal Allah daripada mengenal makhluknya. Wabil makna anil hissi, dia lebih dulu mengenal yang maknawi daripada yang indrawi. Wabil qudrati anil hikmati, dan lebih dulu mengenal kuasa Allah daripada hikmah Allah menciptakan makhluknya. Di serba kebalikannya. Fahina arafuhu fi kulli syai'in, ketika seseorang itu telah mengenal Allah dalam segala sesuatu, anisu bi kulli syai'in,
maka orang itu akan merasa nyaman dengan segala sesuatu. Jadi bedanya kalau ubat dan zuhad menganggap selain Allah itu sebagai perintang hubungan dia dengan Allah, ya. Kalau arif justru sebaliknya, selain Allah itu menjadi sarana untuk mengenali Allah, atau dia menganggap selain Allah itu merupakan penampakan dari keagungan Allah. Sehingga makhluk itu bagi arifin tidak menghalangi hubungan dia dengan Allah. Karena ketika menyaksikan makhluk, ya, hatinya memandang Allah. Jadi mata lahirnya yang lihat ciptaan, mata hatinya memandang yang menciptakan. Sehingga ciptaan tidak akan menghalangi pandangan dia dengan yang menciptakan. Anisu bikuli syai', dia bisa nyaman bergabung bersama siapa saja. Wa ta'adabu ma'a kulli syai', dan dia juga beradab pada segala sesuatu, ya. Tidak hanya beradab kepada orang, tapi juga beradab kepada makhluk Allah yang lainnya. Wa adhamu kulla syai', bahkan dia juga mengagungkan, ya, segala sesuatu, karena segala sesuatu itu merupakan bukti nyata keagungan Allah, karena segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah. Berikutnya, wa qala Sayyid Ali radhiyallahu anhu, Sayyid Ali semoga Allah meridhoinya telah memberikan penjelasan ala qauli Syekh Abdul Hasan Asadili terkait dengan nasihat dari Syekh Abdul Hasan Asadili. Jadi ucapan nasihat dari Syekh Abdul Hasan Asadili dijelaskan oleh Sayyid Ali. Fi sa'nil khalqi, tentang keberadaan makhluk. Arahum kal haba'i fil hawai. Orang-orang yang telah mengenal Allah memandang selain Allah, yaitu alam semesta, itu cuma bagaikan butiran-butiran debu di udara, ya. Jadi memandang alam semesta ini bagaikan memandang butiran-butiran debu yang ada di udara. In fatastahum lam tajidhum syai'an. Jika kau bersungguh-sungguh ingin memegangnya, ya kalian tidak akan mendapati apa-apa. Contohnya kalau pagi hari terutama, ya, kita melihat sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan. Itu kalau kita perhatikan dari jauh kan tampak butiran-butiran kecil gitu, ya. Tampak butiran-butiran kecil, tapi kalau kita pegang itu ya tidak ada apa-apa, tidak terasa. Nah, orang yang mengenal Allah itu memandang alam semesta itu sudah seperti itu. Sepintas tampak ada tapi sebenarnya tidak ada, sehingga cuma seakan-akan ada. Yang ada sesungguhnya hanya Allah, gitu. Yang ada sesungguhnya hanya Allah. Selain Allah itu dia pandang hanya bagaikan butiran-butiran debu dalam udara. Nah, qala Sayyid Ali berkata, fal in fatastum wajadtahum syai'an wa dzalika syai'un laisa kamislihi syai'. Jika kalian perhatikan betul, kalian akan mendapati sesuatu itu tidak ada yang menyamainya. Ya, jadi sulit diungkapkan dengan kata-kata. Jadi ketika kita menyaksikan sinar matahari, itu seakan-akan ada sesuatu yang berterbangan, butiran-butiran debu yang berterbangan. Tapi ketika kita ingin mendapatkannya, kita pegang, kita gosok-gosok, enggak tampak sama sekali. Nah, itu sesuatu yang bukan sesuatu. Yakni wajadtahum madhahira min madhahiril haqi anwaron min anwaril malakuti. Jadi yang kalian dapatkan itu sesungguhnya adalah penampakan dari penampakan Allah dalam bentuk cahaya dari cahaya kerajaan Allah. Faidotan min bahril jabarut, yang mengalir dari lautan Jabarut. Nah, jadi itu pandangan orang-orang yang mengenal Allah dalam memandang alam semesta, dalam memandang selain Allah cuma bagaikan butiran-butiran debu yang sepintas kayak ada tapi ternyata tidak ada. Kalau toh ada, keberadaannya bukan apa-apa atau sulit diungkapkan. Nah, ya.
Jadi yang ada sebenarnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Walhasilu, kesimpulannya, anal arifina, sesungguhnya orang-orang yang telah mengenal billahi kepada Allah itu gobu, dia tidak menyaksikan an suhudil khalqi, dari memandang makhluk, bisuhudil haqi, disebabkan memandang Allah. Jadi orang yang telah benar-benar mengenal Allah itu dia sibuk memandang Allah sampai tidak bisa memandang selain Allah, sehingga selain Allah seakan-akan tidak ada, atau memang sebenarnya tidak ada. Tidak ada yang seakan-akan ada, yang ada hanya Allah saja. Yang lainnya itu tampak seakan-akan ada karena diadakan oleh yang maha ada, yaitu Allah. Jadi saking jelasnya pandangan mereka terhadap Allah, akhirnya malah dia tidak bisa memandang kepada selain Allah. Ini orang yang telah mengenal Allah. Fahum ma'al khalqi bil asbah, orang-orang yang telah mengenal Allah itu hubungannya terhadap makhluk Allah hubungan yang bersifat jasadi, bersifat wadah, bersifat raga. Sedangkan wa ma'al haqqi bil arwah, hubungan dia kepada Allah adalah hubungan arwah. Jadi jasadnya bersama jasad-jasad yang lain, bersama makhluk-makhluk yang lain, tapi ruhnya hanya bersama Allah. Ya. Di jasadnya bersama makhluk yang lain, tapi arwahnya bersama Allah. Nah, kemudian fahum yarawunal anwara wan nasa fi dzulmatil aghyar, mereka itu memandang cahaya-cahaya dan manusia di dalam gelapnya selain Allah. Kusifa, kemudian dibuka lahum bagi mereka fi hadidar, di dunia ini, an asrori maknunatihi masdulatan alaiha kohariyatu astarihi, bahwa mereka oleh Allah dibuka mata hatinya sehingga di dunia ini dia mampu menyaksikan keagungan Allah dalam ciptaannya. Ya. Jadi orang-orang yang telah mengenal Allah itu di dunia dia mampu menyaksikan keagungan Allah dalam setiap ciptaannya. Di mata lahirnya ngelihat ciptaan Allah, mata hatinya memandang keagungan dalam ciptaan Allah tadi itu. Di keagungan Allah dalam ciptaannya itu di dunia. Wa sayaksifu lahum fil tilkadari an asrori dzatihi. Kemudian nanti di akhirat orang-orang yang mengenal Allah itu tidak hanya mengenal keagungan Allah dalam ciptaannya, tapi mampu atau diberi anugerah mengenal zatnya Allah, mengenal rahasia zatnya Allah min ghairi hijabil hikmah, tanpa terhalang oleh hikmah. Jadi di akhirat nanti orang-orang yang telah mengenal Allah itu benar-benar mengenal Allah secara langsung. Nah, kalau di dunia ini yang dia kenal hanya keagungannya yang terdapat dalam ciptaannya. Ya. Yang demikian ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Athaillah, amaroka fi hadhihi dar binadhari fi mukawwanatihi wa sayaksifu laka fi tilkadari an kamali dzatihi. Amaroka, Allah memerintahkan kepada kalian fi hadhihi dar, di dunia ini, binadhari, untuk memandang fi mukawwanatihi, dalam segala yang diadakan oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah. Ya. Wa sayaksifu, dan Allah akan membuka laka, untukmu, fitil kadar, di akhirat nanti, membuka an kamali dzatihi, menyaksikan sempurnanya zatnya Allah. Jadi orang-orang yang mengenal Allah itu di dunia oleh Allah diberikan anugerah mampu menyaksikan keagungan Allah dalam setiap ciptaannya. Ya, itu di dunia. Nah, nanti di akhirat dia tidak hanya memandang keagungan Allah dalam ciptaannya, tapi mampu memandang atau diberikan kemampuan memandang zatnya Allah, tapi itu adanya hanya di akhirat. Nah, nasihat Syekh Ibnu Athaillah yang demikian ini didasarkan pada firman Allah untuk yang pertama, yaitu
kita disuruh memandang keagungan Allah dalam ciptaannya adalah Allah berfirman dalam Al-Quran, kuling duru madza fis samawati. Nah, kul katakan olehmu Muhammad, ungduru perhatikanlah, madza fis samawati, apa saja yang ada di langit-langitnya Allah ini. Ya, apa yang ada di alam semesta ini. Kalau kalian renungkan, kalian akan mendapati semua itu menjadi bukti kuasanya Allah. Itu di dunia. Dan nanti di akhirat Allah berfirman, wujuhu yauma idzin nadhirah, ya, ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, akan berseri-seri. Kenapa? Karena diberikan kesempatan untuk memandang Tuhannya secara langsung. Ya. Jadi orang yang ma'rifatullah, orang yang mengenal Allah di dunia ini diberikan anugerah, yaitu memandang keagungan Allah dalam setiap ciptaannya. Sementara nanti di akhirat akan langsung memandang zatnya Allah. Innama amaroka, sesungguhnya Allah menyuruhmu fi hadhihi dar, di dunia ini, antang dura, untuk memandang ilahi kepada Allah, biwasitati maknunatihi atau mukawanatihi, dengan perantara sesuatu yang diadakan oleh Allah. Jadi di dunia ini kita diperintahkan oleh Allah untuk memandang Allah melalui perantara segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Li'annaka la taqdiru huna antandura ila haqiqati dzatihil qudsiyati. Mengapa kalian cukup memandang keagungan Allah dalam ciptaannya di dunia ini? Karena ketika kalian masih di dunia, kalian tidak akan mampu memandang hakikat zatnya Allah yang maha suci. Jangankan kita orang biasa, ya, Nabi Musa aja tidak mampu. Ya, dalam Al-Quran itu kan ada kisah bahwa Nabi Musa itu pernah memohon kepada Allah, pengen ngelihat Allah. Kemudian oleh Allah dibilangin, hai Musa, pandanglah itu gunung. Jika gunung itu tetap seperti semula, berarti engkau mampu memandangku. Apa yang terjadi ketika Nabi Musa memandang gunung itu? Kemudian Nabi Musa pingsan. Nah, karena gunungnya hancur, kemudian Nabi Musa pingsan. Berarti Nabi Musa pun ketika di dunia juga tidak mampu memandang hakikat zatnya Allah yang maha suci. Nah, nanti kalau sudah di akhirat baru mampu, ya, baru mampu. Jadi sekali lagi, orang-orang yang mengenal Allah di dunia ini maksimal dia hanya mampu memandang keagungan Allah dalam ciptaannya. Tapi nanti kalau sudah di surga dan di akhirat, baru dia akan diberikan kemampuan oleh Allah untuk memandang zat Allah atau hakikat zat Allah. Itu hanya nanti di akhirat. Itulah sekalian. Jadi sekali lagi, upaya agar kita tidak gelisah menghadapi segala persoalan hidup dunia adalah dengan cara selalu memandang Allah dalam setiap kejadian. Ya, kita ngalamin apa saja, ketemu siapa saja, jangan hanya berhenti memandang ciptaan Allah, tapi lanjutkan pandanganmu bahwa semua yang terjadi itu adalah bukti kuasa Allah, ya, bukti keagungan Allah. Jika bentuknya sesuatu yang menyenangkan, berarti itulah penampakan dari sifat indahnya Allah. Berarti kita harus bersyukur. Kalau ternyata yang kita temukan adalah penampakan dari sifat jalalnya Allah, sifat agungnya Allah, berarti menuntut kita untuk bersabar. Nah, ketika seorang memandang Allah dalam setiap kejadian, maka dia tidak akan gampang gelisah, tidak akan gampang susah, karena semua yang dia lihat adalah merupakan keagungan Allah. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an sholihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.